Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiayati Panjaitan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel merupakan sebuah perpindahan ion dari dalam sel keluar sel atau sebaliknya melalui membran sel. Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya kelistrikan sel ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat gambar anatomi sel berikut ini. Pada gambar terlihat ion-ion natrium plus banyak terdapat di luar sel, dan ion kalium lebih banyak di dalam sel dibanding di luar sel dalam kondisi polarisasi atau resting. Aktivitas kelistrikan sel dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap polarisasi, di mana pada tahap ini ion natrium lebih banyak di luar sel sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel. Sehingga polarisasi di luar sel lebih positif dibanding di dalam sel. Sehingga jika diukur beda potensialnya di antara di dalam dan di luar sel, hasilnya bisa minus 90 meter volt. Yang kedua ialah depolarisasi. Pada proses ini diawali tercapai tegangan antara di dalam dan di luar sel mencapai batas. Proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastis, hingga beda potensialnya mencapai positif 40 meter volt. Sehingga akhir pada proses ini beda potensial antara di dalam dan di luar sel menjadi positif 40 meter volt. Yang ketiga ialah tahap repolarisasi, yang dimana setelah kondisi depolarisasi mencapai puncaknya, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbalik beda potensialnya ke keadaan semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi dengan beda potensial menjadi minus 90 meter volt, di mana pada sistem kelistrikan sel saraf ditunjukkan dengan adanya kecepatan impuls saraf yang berupa kemampuan menghantarkan impuls listrik. Sel saraf ada 2 macam, yaitu bermyelin dan tanpa myelin. Setiap sel saraf atau juga neuron itu terdiri dari satu badan sel, yang di dalamnya itu terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson, di mana pada bagian akson yang tidak terbungkus myelin terdapat nodul Ranvier yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Otot miokardium yang sedang mengalami istirahat atau pacemaker atau perintis jantung. Dapat kita lihat dari gambar berikut proses terjadinya aktivitas kelistrikan sel otot jantung. Aktivitas sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan yang teratur. Untuk menentukan kecepatan dasar dapat dihitung dari mulai depolarisasi spontan sampai nilai ambang setelah repolarisasi. Yang mempengaruhinya ialah 1. Potensial membran istirahat, selanjutnya tingkat dari nilai ambang, dan yang terakhir ialah slope dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan, penghantaran maupun pengolahan impuls saraf. Sebagai contoh, untuk membentuk impuls saraf dalam bentuk potensial aksi listrik dibutuhkan peranan elektrolit. Kekurangan kadar elektrolit tertentu akan mempengaruhi pembentukan impuls saraf. Selanjutnya ialah gangguan ini sedikit mempengaruhi potensial membran dan cepat kembali pada nilai istirahatnya, yaitu minus 70 meter volt. Rangsangan kuat, di mana depolarisasi dari minus 90 meter volt menjadi minus 50 meter volt, maka perubahan potensial menjadi terbuka.
Ion-ion natrium yang mengalir masuk ke dalam sel dalam waktu cepat dan jumlah banyak dapat menimbulkan arus listrik, dan aliran natrium dapat merubah potensial listrik menjadi positif 40 meter volt. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.